Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mensosialisasikan percepatan program kanker komprehensif di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kemarin ada sosialisasi, cuma memang jamnya itu bersamaan dengan kita melakukan pertemuan ABHP di aula, ya. Sebabnya kemarin saya minta walaupun ini agak terlambat ya, tapi ini saya coba untuk ikuti. Ini sebenarnya diharapkan juga diikuti juga oleh semua tim, tapi karena memang waktunya kemarin terbatas, jadi saya ikut aja duluan. Nah, ini disosialisasikan oleh uh, Kementerian Kesehatan, ya. Jadi mereka bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, mereka ini bekerjasama dengan Project Echo. Jadi Echo ini sangat terkenal sekali. Mereka sudah ada di mana-mana. Dan sekarang untuk masalah kanker ini kita dibina oleh Echo-nya India. Ya, kayaknya di belakang mungkin ada nanti. Nah, jadi ini adalah uh, transformasi sistem kesehatan. Ya. Jadi di transformasi sistem kesehatan ini kita lihat ada transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Nah, nanti kita akan bicara di transformasi layanan rujukan. Ya. Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Di antaranya adalah pembangunan rumah sakit di kawasan timur, jejaring pengampuan 4 layanan unggulan, kemitraan dengan World Top Healthcare Center. Ya. Nah, ini adalah gambaran kanker di dunia. Ya, jadi untuk di Indonesia ini angka kasus barunya sekitar 400-an ribu, ya, dengan angka kematian 242 ribu. Kemudian prevalensinya untuk 5 tahun itu sekitar 1 juta. Ya. Nah, kalau kita lihat pada laki-laki dan perempuan, ya, jadi yang terbesar ini adalah breast cancer. Jadi nanti walaupun nanti di sini tidak semua ya, kayaknya di sini yang dipakai itu mulai dari breast, lung, cervix, colorectum. Masalah yang kelimanya itu diambilnya itu adalah leukemia pada anak. Ya. Nah, ini kita lihat jumlahnya sangat banyak sekali ya angka kejadiannya. Kemudian angka kematiannya juga sangat besar. Dan di sini kalau kita lihat top 3 ya, top 3 leading cancers, ranking berdasarkan kasus itu. Untuk laki-laki pertama adalah kanker paru-paru, untuk perempuan kanker payudara. Ya. Nomor 2 untuk laki-laki Indonesia ini adalah colorectum. Dan yang kedua pada wanita adalah kanker serviks. Ini kayaknya agak berbeda dengan dunia ya. Kalau di dunia itu pertama itu untuk wanita itu breast, keduanya lung. Ya. Karena di luar negeri kan wanita banyak merokok, tapi kalau di Indonesia kan perempuan jarang yang merokok. Nah, kemudian yang top ketiga untuk laki-laki adalah kanker hati, pada perempuan adalah ovarium. Ya. Nah, tapi kalau di total semuanya kita lihat itu kan terbanyaknya adalah breast, kedua lung, ketiga kanker leher rahim. Angka kematian juga terbalik ya. Kalau di kedua laki-laki itu secara kejadiannya yang terbanyak adalah kanker
payudara, tapi secara kematiannya terbesar adalah kanker paru-paru. Ya. Yang kedua adalah kanker hati, ketiga baru kanker payudara. Nah, kemudian ini stratifikasi layanan kanker. Ya, jadi kita masuknya itu adalah rumah sakit madya. Ya. Jadi kompetensinya mampu melakukan bedah tumor dasar dan terapi sistemik. Nah, kemudian untuk peralatan ini kita akan dikasih tahun ini yaitu mamografi, CT scan, slice, kemudian ada mikroskop profesional, kemudian laboratorium imunohistopatologi, kemudian nanti, nah yang lain-lain ini saya nggak tahu nih kalau kolposcopinya ya. Nah, kemudian cytotoxic drug safety cabinet, nah ini nanti akan dibuatkan juga tahun ini. Ya. Nah makanya memang lihat masalah onkologi, cuma seperti misalnya penyakit dalam yang ngambil onkologi siapa, kemudian off-gene ngambil onkologi siapa gitu. Kemudian, nah kebutuhan pelatihannya proctorship ya, bedah tumor dasar, terapi sistemik, patologi anatomi, kemudian layanan paliatif dan manajemen nyeri. Ini nanti masuk juga apa nih, dokter anestesi ya. Nah, kemudian nanti akan ada pelatihan onkologi bagi dokter umum ya. Kemudian pelatihan keperawatan pasien dengan kemoterapi untuk para perawat ya. Kemudian pelatihan keperawatan kanker dasar dan pelatihan handling sitotoksik untuk apoteker. Kemudian pelatihan registrasi kanker. Nah, pelatihan registrasi kanker ini kita sudah ikut kemarin. Bu Rini Astuti dari Teratai dan Dr. Mahmudah ya dari dokter umum. Nah, yang lain-lainnya untuk sitotoksik ini kata apotekernya nanti menjelang uh, setelah ruangannya selesai ya sehingga nanti tidak lupa. Nah, untuk perawat yang lain dipersilakan kalau yang sudah nanti ditunjuk oleh bidang keperawatan. Nah, kita di sini diampunya itu kemarin oleh Karyadi yang mudah-mudahan tidak berubah lagi. Ya. Jadi mereka kemarin sudah minta data-data dari kita, cuma kita belum sampai pada tahapan untuk PKS-nya. Ya. Nah, lucunya kemarin PKS Karyadi itu masalah KIA. Ya. Nah, skenario pengampuannya, ya. Jadi yang paripurna ini kan adalah untuk kanker nih dermais, ya. Nah, kemudian nanti Rumah Sakit Doris Stefanus ini sebagai rumah sakit provinsinya. Nah, nanti mereka juga akan melakukan pembinaan kepada rumah sakit kabupaten atau kota. Ya. Nah, ini uh, skenario pengampuannya. Ya, tapi sejauh ini yang sudah dibicarakan sampai ke pusat itu baru dari jantung. Ya, untuk kanker ini kita masih belum. Jadi untuk jantung itu sudah sampai pada tahapan pembuatan PKS. Ya. Nah, kemudian layanannya ya ini untuk per jenis kanker ya. Jadi mulai dari uh, kanker payudara, serviks, paru, leukemia, sama kolorektal. Nah, ini yang tadi saya katakan 5 ya. Jadi ini 5 kanker yang dijadikan sebagai yang utama. Ya. Jadi untuk screening dan deteksi dini untuk kanker payudara ini adalah kita memberikan penyuluhan tentang bagaimana melakukan sadari periksa payudara sendiri.
Nanti kalau mereka positif, itu akan dilakukan sadanis, ya, periksa payudara klinis yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Baik itu nanti para bidan, perawat yang sudah dilatih, dokter yang ada di puskesmas. Nanti setelah mereka memastikan penjualan tersebut, lalu dirujuk ke uh, rumah sakit. Ya, nah, di rumah sakit nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Yang tersedia sekarang nih baru USG payudara, ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga datang mamografi. Nanti kita uh, apa, tahun ini akan membuat ruangannya, ya. Nah, screening juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan tumor marker, tapi saya nggak tahu ini apakah akan sudah dijamin oleh BPJS apa tidak, ya. Termasuk yang secara genetik itu bisa pakai screening genetika. Nah, kalau yang cervix ini memang kita mengharapkan puskesmas itu bisa melakukan IVA, ya. Nanti setelah ada tanda-tanda apa, ini tergantung mereka, ya. Biasanya mereka bisa melakukan apa nih, penanganan sendiri. Nah, kemudian uh, saya nggak tahu nih untuk program pemberian vaksinasi HPV, ya. Ini juga ada di sini, apa nih, tapi HPV DNA saya nggak tahu nih di sini di kita. Kemudian untuk pap smear itu bisa, tapi untuk kolposkopi rasanya kita belum punya alatnya. Untuk paru katanya bisa pakai kuesioner, X-ray, ya. Nanti kalau ada CT scan, ya, marker dan screening genetik. Untuk leukemia ini kemarin nggak disampaikan. Kemudian begitu juga untuk kolorektal, ya, ini bisa dengan screening, scoring, jalur dubur, pemeriksaan darah samar, ya, endoskopi, kolonoskopi, dan itu bisa mungkin di apa, radiologi, ya. Nah, untuk patologi anatomi ini kita masih dibantu, nanti kita akan rencananya kerjasama dengan Rumah Sakit Ansari Saleh, walaupun sejauh ini kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Siaga untuk pengiriman sampel. Nah, kemudian untuk patologi klinik ini sebagian sudah bisa, sebagian juga belum, ya. Kemudian untuk radiodiagnostiknya baru ada USG. Dan untuk kedokteran nuklirnya ini juga masih belum. Kemudian nah, ini tata laksana. Ya, mungkin nanti ini diserahkan saja kepada apa, spesialis masing-masing, ya. Nanti disesuaikan dengan apa yang mampu kita lakukan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, uh, kalau di bedah itu dia pakai fine needle biopsy, ya. Kalau untuk yang lain-lainnya ini saya nggak tahu nih, karena mungkin disesuaikan dengan kelasnya rumah sakitnya, ya. Kalau kita kan tidak sampai di radioterapi, ya. Nanti radioterapi itu sudah masuk ke kelasnya rumah sakit utama, ya. Nah, servik pun juga mungkin baru sampai ke krioterapi rasanya. Nah, ini kurang lebih masalah prosedur. Nah, kemudian nanti untuk kita sudah sampai untuk media itu ke terapi sistemik, ya. Jadi nanti kita bisa memberikan kemoterapi, ya. Nah, itulah sebabnya nanti ada petugas, baik itu nanti apa, perawat maupun apoteker yang dilatih untuk menyiapkan obat, kemudian memberikan obat, kemudian masalah apa, uh, persiapan obatnya mungkin nanti kalau dulu kata Parinto diberikan dulu oleh bedah onkologinya, nanti diteruskan oleh dokter kita di sini. Nah, latar belakang kegiatan ini
karena kanker itu berbiaya tinggi ya, dan 70% merupakan stadium lanjut, kita perlu melakukan deteksi dini ya, agar kita bisa memperbaiki harapan hidup ya. Nah, sayangnya deteksi dini belum menjadi kegiatan rutin. Memang ini kemarin karena dikatakan bahwa seperti contohnya kayak Sadari ya, itu katanya tidak mempengaruhi angka harapan hidup, akhirnya tidak terlalu banyak dipromosikan. Ya. Nah, sebagian masyarakat juga takut melakukan screening, takut ketahuan penyakitnya. Ya. Nah, sementara kanker ini memiliki faktor-faktor risiko. Ya. Nah, seperti contoh misalnya kayak kanker payudara itu kan mulai dari merokok, minum minuman keras, ya, kemudian kegemukan, kemudian kontrasepsi, ya. Nah, sehingga kasusnya ini akan terus bertambah. Nah, sampai saat ini belum ada kegiatan program pengendalian kanker yang komprehensif yang dilakukan di masing-masing daerah. Itulah sebabnya kita perlu penguatan koordinasi rujukan antar puskesmas dengan rumah sakit. Ya. Kemudian kita di secara internal pun juga perlu melakukan penguatan manajemen pelayanan kanker yang komprehensif. Kemudian kita juga perlu melakukan penguatan komitmen melaksanakan transformasi kesehatan di dalam konteks ini masalah kanker. Nah, makanya Kementerian Kesehatan mengatakan perlu dukungan dari Dinas Kesehatan, pimpinan rumah sakit, dan organisasi profesi ya, untuk bisa menjalankan ini. Nah, ini kenapa kita mengundang tim Promkes juga, karena di sini ada promotif preventif ya. Jadi kegiatan ini sebenarnya juga dilaksanakan oleh puskesmas untuk menginformasikan 5 kanker prioritas yang tadi, yang mulai dari kanker payudara, leher rahim, kemudian kanker paru, kolorektal, serta leukemia pada anak. Ya. Nah, kemudian nanti kegiatannya akan dikoordinir oleh ECHO ya, melalui Zoom, dan nanti akan ada pertemuan rutin. Ya. Nah, kemudian nanti akan ada kegiatan dokumentasi pelaporan kegiatan. Nah, kenapa kita perlu mulai dari sekarang? Karena ini sudah mulai ada target. Ya, pertama, deteksi dini 100 pasien dalam 3 bulan per rumah sakit. Jadi dikatakan bahwa paling tidak itu ada 1 orang pasien setiap hari yang menjalani deteksi dini atau screening. Nah, sasarannya baik kanker payudara maupun kanker serviks. Jadi memang kita mesti menggalakkan promosi bagi masyarakat itu untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Nah, kemudian nanti mereka melakukannya kalau menemukan gejala-gejala kanker payudara dan kanker serviks, ya kanker payudara ya, diharapkan untuk bisa melakukan screening ke rumah sakit. Nah, untuk setiap pasien yang berkunjung ini diharapkan ada laporan NIK dan hasil pemeriksaannya. Nah, ini nanti akan dievaluasi dalam Nah, ini adalah bentuk layanan yang komprehensifnya tadi ya. Jadi setelah ada apa tadi? Promosi, deteksi dini, setelah itu diagnosis ya. Diagnosisnya bisa dengan biopsi, tomografi, itu bisa pakai LPK, pakai IVA, patologi anatomi atau kolposcopy. Ini sesuai dengan penyakit-penyakitnya ya. Dan ini semua juga harus dilaporkan ya, baik ini maupun namanya. Nah, yang di tanda bintang ini dikerjakan di rumah sakit utama atau paripurna ya. Nah, untuk tata laksananya sesuai dengan tingkat penyakitnya, apakah dia perlu pembedahan, perlu terapi sistemik, perlu radiasi. Nah, tapi
terapi radioaktif ini hanya dilakukan di Doris atau di Darmais ya, kalau di level kita. Nah, kemudian nanti semua kasus kanker ini harus dilaporkan ke Cancer Registry atau ke Satu Sehat ya. Nah, nanti akan ada evaluasi setiap bulan dan memberikan feedback kepada rumah sakit pengampu ya. Nah, jadi harapannya ini mulainya nanti setelah Lebaran ya, mulai bulan April sampai Juni ya, itu kita diharapkan bisa melakukan kegiatan promotif pelayanan kanker untuk 5 jenis kanker ya. Nah, kemudian melaksanakan 100 deteksi dini kanker ya, tadi yang saya katakan satu paling tidak itu satu sehari ya, selama 3 bulan, 1 sampai 2. Nah, kemudian semua rumah sakit melaksanakan diagnosis kanker, menata laksana kanker, dan melaporkan melalui Cancer Registry atau kanker registrasi. Kemudian Rumah Sakit Pengampu Regional melaporkan progres kegiatan setiap bulan dalam kegiatan echo. Kayaknya ini Doris seperti yang melaporkan ke pusat. Film horor, Laporannya komedi dia bikin nyotok. Tahu ya. Nah, ini. Kemudian jadi untuk penguatan layanan kanker komprehensif melalui platform Echo ini, jadi prioritasnya adalah kanker payudara, serviks, paru, kolorektal, dan leukemia anak. Kegiatannya tadi sama ya dengan yang tadi, promosi, preventif, screening, diagnosis, tata laksana, serta registrasi. Nah, sasarannya di semua rumah sakit, kalau lihat dari jumlahnya ini rumah sakit satu kabupaten kayaknya satu ini aja satu rumah sakit ya. Nah, kemudian nanti yang diharapkan terlibat dalam platform Echo ini adalah Yanmed sama tim kanker. Nah, tim kanker adalah semua yang saya undang pada saat ini ya. Nah, kegiatannya 1 kali 2 minggu selama 12 bulan, yaitu 24 kali pertemuan ya. Nah, jadi ini kankernya nanti untuk payudara, serviks, paru, kolorektal, serta leukemia anak itu nanti akan ada materi-materinya. Promosi nanti ada 2 kali, preventif sekali, screening 5 kali, diagnosis 5 kali, tata laksana 6 kali, registrasi 5 kali. Makanya nanti karena nampaknya hampir di setiap pertemuan nanti akan ada presentasi. Ya. Kalau nggak salah presentasi ini nanti yang diminta adalah rumah sakit tertentu. Ya. Nah, jadi dalam 3 bulan ke depan rumah sakit melaksanakan kegiatan percepatan pelayanan kanker komprehensif ini mulai dari promosi sampai tata laksana. Ya. Nah, tentu kalau untuk rumah sakit kita ini levelnya baru pada promosi, diagnosis, kemudian tata laksananya disesuaikan dengan kondisi, belum sampai kepada kemoterapi ya, karena masih belum tersedia ruangan dan peralatannya, jadi mungkin masih kita rujuk ya. Nanti mungkin baru bisa itu nanti setelah kita punya peralatannya dan ruangan. Dan dukungan dinas ini kemudian kita nanti akan harus melaporkan kegiatan ini ke rumah sakit pengampu yaitu Doris ya. Kemudian nanti dinas kesehatan rumah sakitnya diharapkan untuk bisa mendukung. Nah, dalam waktu cepat diharapkan terjadi transformasi budaya pelayanan kanker di Indonesia melalui program kanker komprehensif. Ya. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan melalui platform Echo. Nah, Echo ini katanya ini platform komunikasi melalui Zoom. Jadi jumlah yang disediakan ini nanti kata mereka itu
sampai 2000 akun ya, bisa langsung masuk ke Zoom-nya. Nah, sistemnya ini nanti ketika kita mau ikut kegiatan itu harus register dulu semuanya. Ya, jadi nanti dikasih link Zoom yang kita klik, kemudian di situ kita mendaftar. Setelah mendaftar itu kita bisa langsung join ya. Hingga nanti terekam dalam setiap kegiatan itu siapa saja yang hadir. Jadi nanti dalam pertemuan itu tidak lagi mengisi daftar kehadiran ya. Nanti dalam pertemuan ECO ini bisa terjadi interaksi antara peserta dan narasumber. Karena nanti biasanya di ECO ini yang presentasi itu adalah rumah sakit yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang disebutkan di awal itu. Misalnya tadi kan contohnya, kita lihat contoh di sini tadi, promosi itu ada 2 kali. Nah, mungkin nanti rumah sakit mana sama rumah sakit mana suruh presentasi. Nah, nanti itu akan diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya ya. Nanti narasumber juga bisa memberikan masukan. Nah, dalam pertemuan ini ECHO akan diberikan informasi terkini tentang kanker komprehensif ya. Kita nanti akan masuk ke platform khusus eCHO, ini saya juga nggak tahu seperti apa ya. Nah, kemudian nanti platform ECHO ini bersifat gratis ya. Rasanya ini aja nih informasinya. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari semua terkait masalah. Nah, mungkin pertama ini di sini sudah ada nih Bu Rini Astuti. Gimana Bu Rini terkait perkembangan pelaporan kasus kanker di rumah sakit kita? Akan Bu Rini. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu sudah kami kumpulkan bersama Dokter Mahmuda. Yang diminta kemarin itu data dari 2018 sampai 2022 kalau tidak salah. Totalnya ada 25 orang, dok, itu yang masih terdata sebagian yang ada hasil PA-nya. Soalnya kan yang kemarin diminta waktu pertemuan kemarin itu pasien-pasien yang sudah ada pemeriksaan PA, itu yang baru bisa di-input ke aplikasi, namanya aplikasinya itu yang Kindred 5 itu aja dok. Kebetulan kita belum install aplikasinya di komputer, jadi belum bisa isi. Kemarin datanya itu kalau nggak salah sudah diserahkan dokter Mahmudah ke pihak rekam medis, cuman dari rekam medis kayaknya belum ada, statusnya belum dapat, belum dicari semua dok. Nah, saya minta kemarin dicoba untuk menginstal gimana? Belum mengkoordinasikan sama pihak IT. Kalau installnya kan gampang aja ya. Pakai yang di ruangan itu sebenarnya agak susah sih karena memang yang dikasihkan kemarin TV cuma satu yang baru itu. Jadi itu rencananya kan dipakai sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalau buat input itu harus antri juga sama teman-teman dok. Tapi kan yang diinput nggak banyak kan? Iya sih. Dan pasiennya Iya kan dok. paling kalau pasien kanker itu kan paling cuma, ya ibaratnya kalau ininya cuma satu sehari gitu ininya. Nah, mungkin Coba nanti komunikasikan ke pihak IT. Iya. Nah, ini mungkin saya apa nih? Nah, ini kelihatan ininya ya. Ini Rekken ini sebenarnya seperti ini nih aplikasinya nih. Cancer Registry yang kelimanya. Cuma masalahnya Bu Rini sudah minta ininya belum? Username sama passwordnya. Belum diberikan. Ini kata mereka nanti dikasih username sama password. Itu. Iya kan dokter Mahmudah? Gimana Bu Mamuda? Atau sudah bisa langsung nih? Rasanya nggak bisa nih. Nah, ini contoh Cancer Registry. Ya. Bu Mamuda sampai diajarin aplikasinya nggak? Ada Bu Mamuda sini.
nggak ada ini. Ya udah, oh ada nih Bu Muda. Gimana Bu Muda? Kemarin pas pelatihan itu apa saja yang diajarkan Bu Muda? Enggak, ini kayaknya mungkin koneksi. Oke, silakan dari dokter spesialis yang lain atau mungkin nanti dari Promkes gimana apa bisa menjadwalkan nanti untuk apa? Untuk target promosi kesehatan agar masyarakat nanti bisa memeriksakan diri ke puskesmas dan ke rumah sakit. Silakan komentarnya Pak Popo. Terima kasih Pak Jumatun. Untuk Promkes ini rencananya promosinya di dalam internal rumah sakit atau di komunitas atau di radio gitu Pak? Udah saya nanya, atau di luar komunitas. Jadi memang kemarin ditanyakan juga oleh peserta, kenapa tidak melibatkan saja apa puskesmas? Nah, kata mereka, untuk tahapan sekarang ini kami baru minta rumah sakit yang menyelenggarakannya. Tentang masalah bentuknya mereka tidak mengatakan, jadi terserah kita aja, mau kita nanti turun ke lapangan atau kita nanti di radio atau di dalam, terserah aja. Cuma intinya nanti dari kegiatan promosi itu ada masyarakat yang mau nanti untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit ya. Itu Pak. Kalau radio siap aja, untuk tinggal dijadwalkan sama narasumbernya aja Pak, yang mungkin dikonfirmasi untuk jadwalnya pasca habis Lebaran kan Pak ya. Cuma untuk yang ke masyarakat mungkin perlu koordinasi lagi Pak, terkait misalkan apa di ruang tunggu pasien rumah sakit atau di Persadia gitu, komunitas Persadia atau komunitas masyarakat yang lain, atau kerjasama sama puskesmas atau gimana. Itu yang mungkin perlu koordinasi Pak ya. Atau lewat echo tadi ya Pak, lewat Zoom atau gimana prosedurnya? Enggak, kalau echo itu cuma pertemuan internal. Jadi nanti kalau dengan masyarakat tuh kita mesti kreativitas kita sendiri aja. Oh gitu, siap Pak. Tinggal dikoordinasikan Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan dari dokter spesialis yang lain. Parlan di Banjar sudah ada kabar belum Parlan kegiatan ini? Ya, makasih dok. Kalau di Banjar, mungkin di rumah sakitnya sudah ya dok ya. Di rumah sakitnya. Ini kan juga sudah ada sosialisasi dari Kementerian Kesehatan ya dok ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi memang, tapi mungkin rumah sakit pengampunya yang beda ya dok ya. Ya, karena kita ke Doris ininya pengampu untuk utamanya yang Iya, regional, nanti pusatnya baru nanti ke Darmais. Darmais gitu. Nah, kalau untuk pelayanan patologi klinik, dok, di rumah sakit, sebenarnya kayak tadi yang sudah dokter sampaikan itu ada beberapa yang memang kita bisa ya, dok ya, seperti tadi untuk misalnya untuk leukemia kita bisa pakai hapusan darah tepi, dok. Kemudian untuk tumor marker itu sebenarnya immunoanalyzer-nya itu bisa, dok. Cuman mungkin reagennya kalau CEA kan bisa ya, carcinoembryonic antigen. Kemudian untuk payudara misalnya CA15-3 ya. Kemudian untuk apa? Kalau ovarium CA125 dok. Itu sebenarnya masih bisa sih dok. Cuman memang ketersediaan reagensianya aja. Cuma kalau untuk yang sifatnya kayak biologi molekuler kayak RT-PCR kan selama ini mungkin pemanfaatannya kita cuma untuk COVID ya dok ya. Nah, itu mungkin perlu settingan lagi, dok, kalau nanti satu saat diperlukan. Nah, kalau dari segi biaya selama ini gimana Pak Arlan? Apa itu masuk nanti di ini eh, di apa nih? Di paketnya BPJS? Oh, kalau
yang kayak apusan darah tepi kan itu kan relatif murah ya dok. Setahu saya kalau tumor marker itu kayak CA125 apa 15-3 itu untuk payudara itu berkisar antara 200 sampai 300 ribuan ya dok ya, tergantung nanti kita ininya. Tapi plafonnya saya nggak tahu dok berapa dok kalau untuk itu untuk kanker. Karena kan masalahnya kemarin ini masalahnya apa? Sempat didiskusikan juga di internal kita. Nanti itu klaim itu diakui kalau positif, nah itu repot. Ya itu dia repotnya. Kalau nggak positif berarti nggak bisa diklaim dok ya. Nah, makanya ini kita mungkin perlu ngajak ini juga nanti apa nih BPJS Kesehatan untuk mengapa nih membicarakan masalah ini gitu. Karena kalau make dana poli biasa kan tuh cuma sekitar 180.000, nggak masuk berarti itu Parlan. Iya betul. Kan nanti saya tanyakan juga ini ke apa nih pihak BPJS atau tim pengelola JKN-nya gimana nanti mengklaimnya, apa bisa diklaim terpisah apa memang ada paket tambahan, tapi janjinya kementerian semua apa nih layanan profesional ini nanti harusnya bisa masuk di cover oleh BPJS Kesehatan. BPJS. Cuma masalah teknisnya sih nggak tahu. Iya dok. Baik. Oke, Delgi, Parlan. Ya cukup dok. Oke, terima kasih. Untuk Pak Agno, selama ini selama bertugas ini sudah banyak yang apa nih, yang USG payudara. Banyak dok, banyak juga yang sudah terindikasi ke arah cancer juga dok, tapi lebih banyak yang jinaknya sih dok. Terus kemudian yang untuk USG abdomen kita juga cukup sering menemukan kasus-kasus HCC atau kasus-kasus seperti masa-masa lain di ginekologi gitu dok, yang mengarah ke arah indikasi cancer dokter. Cuma satu sih dok, yang tadi kan dibahas perihal masalah apa namanya screening ya dok ya. Salah satunya untuk misalnya seperti kasus kanker paru. Nah, kalau untuk kasus kanker paru itu kan screeningnya memang salah satunya itu kan adalah CT scan. Dan umumnya itu kan CT scan itu yang digunakan itu adalah CT scan dengan menggunakan kontras dok. Untuk agar bisa membedakan dengan patologis-patologis yang lain. Cuma ini kan di undangannya kan tidak ada BPJS ya dok. Benar tadi kan sekalian mau nanya juga sih. Soalnya kalau dari teman rekan-rekan di rumah sakit yang lain itu untuk pemeriksaan CT scan dengan kontras itu tidak ditanggung oleh BPJS seperti itu dok. Yang ditanggungnya itu cuma yang non kontras aja gitu. Cuma belum tahu juga sih dok. Kedepannya kan kita alatnya belum ada ya dok ya. Itu cuma baru cerita dari teman-teman. Apalagi kalau pas dengar cerita dokter tadi yang kalau positif aja tuh yang baru bisa diklaim yang. Makanya ini kita mau nanti mengundang mereka juga nanti untuk membicarakan benarnya Iya. gimana gitu. Ya, mudah-mudahan sih bisa ditanggung semua sih dok. Soalnya kan memang kalau polos, CT scan polos untuk kasus-kasus maklinansi itu kasihan pasiennya sih dok. Soalnya terpapar radiasi, hasil diagnosanya juga masih abu-abu seperti itu sih dok. Terus kemudian yang untuk kasus-kasus kanker untuk payudara ya dok ya, itu menarik sekali sih dok. Memang baiknya sih setahun sekali paling tidak untuk dilakukan screening, atau kalau seperti Prodia dok, mereka Prodia atau apalagi ya satunya lab itu, mereka itu memasukkan pemeriksaan USG payudara untuk pasien usia 40 tahun ke bawah itu dalam program MCU mereka dok. Jadi pasien-pasien yang mau MCU dikasih opsi gimana kalau sekalian dilakukan pemeriksaan USG payudara seperti itu. Terus kemudian nanti juga kita bisa promosikan dok yang untuk kalau misalnya nanti kalau misalnya jadi dapat mamografi itu bisa tuh untuk usia di atas 40 tahun bisa dilakukan screening setahun sekali untuk pemeriksaan mamografi. Seperti itu sih dok. Jadi memang nanti saya sih berharapnya ini dimulai dari kebijakan ya, karena nanti kalau dia sudah jadi kebijakan, nah berarti nanti itu kan ditanggung oleh pemerintah. Nah, masalahnya kalau dia mamografi, kalau secara tarif kita kemarin berapa kalau umum? Waduh, sebentar saya buka dulu dok. Saya taruh di mana lagi? Sebentar ya dok ya.
Memang kalau Tarif. nanti dibikin panduan atau pedomannya seperti itu kan berarti nanti memang bisa bisa diklaim gitu. Kalau umum kita untuk mamografi kayaknya rasanya agak mahal sih dok. Sebentar ya dok ya. Tarif. Saya tidak. Nah ini dia ketemu. Sebentar ya dok ya. Mamo. Mamografi 600 dok. Mahal ya. Jadi memang nggak bisa tuh kayaknya kalau kita Iya, masuk soalnya kemarin itu kita bandingin masuk. sama yang di Kalsel dengan tipe rumah sakit yang sama juga segitu dokter. Jadi kita masukin juga sama seperti mereka dokter, 600. Ya, nggak apa-apa. Jadi memang agak susah mungkin nanti kalau kita mesti minta mereka yang Oke. periksa Sedangkan secara untuk sukarela. USG payudara itu temurah dok. Itu sekitar 235 dokter. Oke, Gitu sip. dokter. Nah, oke. Dari yang lain, ada yang mau disampaikan? Ini ada Bu Aina. Gimana Bu Aina? Untuk CA paru. Jadi dok, kalau bisa sih memang yang kontras dok, karena kita kan bisa lihat kalau kontras dia kontras enhance atau tidak untuk membedakan yang malignansi dok, setuju dengan yang tadi dok. Sama mungkin untuk promkes, mungkin yang kecil-kecil dulu kayak bikin leaflet gitu dok, ditaruh di poli, kalau ada pasien bisa dibagikan di ruang tunggunya. Mungkin itu salah satu bentuk promkes, nggak selalu kita harus presentasi seperti itu dok. Nah, gimana Pak Popo? Baik, siap. Mungkin materinya bisa disupport ya, Dok, untuk materi leafletnya. Nanti kita kita cetakan untuk leaflet atau brosurnya. Seperti itu. Nah, iya Oke. Pak, kayak di UIN kan kadang di tempat registrasi awal itu yang di tempat taruh refleksnya. Nanti sambil disupport. Oke, boleh japri saya di WA untuk materinya, Dok. Terima kasih. Oke, Di berarti sudah ya. Nah, untuk yang lain, tapi di sini spesialisnya cuma Bu Aina aja. Berarti nanti Popo kita minta untuk meminta bahan untuk promkesnya untuk 5 kanker ya. Jadi mulai dari payudara, serviks, payudara berarti nanti sama Pak Rinto ya. Kemudian serviks nanti sama Pak Daniel, Pak Rudi. Kemudian nanti untuk leukemia anak sama Bu Suci atau Bu Lina. Kemudian nanti untuk kolorektal itu bisa ke Pak Dr. Rinto juga. Kemudian untuk serviks tadi udah paru Bu Aina ya. Jadi nanti bisa dicoba ya. Nah, jadi memang kalau saya usul sih ya kita bisa berbagai macam cara untuk masyarakat ini. Kalau radio itu kan agak terbatas ya. Nah, mungkin nanti kita bisa coba bikin penyuluhan pakai Zoom, ya, sehingga nanti bisa dijadwalkan, sehingga nanti itu pun juga nanti bisa direkam, sehingga nanti bisa ditampilkan, ya. Nah, saya contohkan aja misalnya kayak gini ya. Nah, kan dulu waktu COVID ya, ini saya promosi seperti ini pakai Zoom ya. Jadi itu juga bisa menjangkau orang-orang yang jauh ya, bisa orang-orang dari ya maksudnya bukan waktu itu bukan cuma Kapuas saja ya, bisa sampai ke
Muara Tewe, ke Palangkaraya, ke Pangkalan Bun, ya. Nah, artinya dengan apa? Pakai Zoom seperti ini bisa lebih ini jangkauannya bisa lebih luas walaupun memang kalau untuk di kampus ini mungkin hanya di kota saja, ya. Tapi maksudnya ini sebagai salah satu alternatif kita untuk juga bisa memberikan apa nih penyuluhan kepada masyarakat, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini dia pakai model. Nah, kemudian juga ini di sini ada promosinya nih. Promosi seperti yang di apa? Ada aplikasinya. Nah, kemudian ada nah ini ya. Jadi nanti kan kalau mereka melakukan periksa payudara sendiri, kalau ada satu dari 12 gejala yang tadi, itu mereka nanti harus ke dokter. Nah, diperiksa mamografi. Ini kan sopan sekali ya. Mamografi kan memang seperti ini ya, cuma maminya nggak diliatin. Sopan sekali. Kalau kita lihat yang gambar-gambar asli itu kan payudara dijepit itu kan ditampilkan yang asli. Nah, kalau ini kan enggak. Atau misalnya kalau dia usianya kurang dari 40 tahun di ultrasonografi. Nah, kalau mau pemeriksaan yang canggih pakai MRI. Untuk memastikannya harus di biopsi. Nah, tidak perlu takut untuk dibiopsi karena kenapa? Sebagian besar biopsi itu bukan kanker. Yang seperti disampaikan oleh Dr. Agno ya, banyak yang sudah periksa, tapi sebagian besar itu jinak. Ya. Nah, kemudian ini contoh gambarannya. Ya, kalau kita mamografi, nanti hasilnya seperti ini. Nah, itulah sebabnya mengapa yang kita mamografi itu yang di atas 40 tahun. Karena kenapa? Karena kalau dia kurang dari 40 tahun, payudaranya masih padat. Nah, kalau yang dia di atas 40 tahun itu sudah banyak berlemak. Nah, makanya yang sebelah kiri ini kan mostly fatty. Ya, sebagian besar berlemak, makanya mudah untuk melihat gambaran daripada kankernya. Ya. Nah, ini kalau kita lakukan USG, ya. Ini contoh gambaran USG yang kista yang berisi air atau kista yang di dalamnya ada sesuatu, atau ada benjolan yang ada sesuatu di dalamnya yang mungkin bisa merupakan kecurigaan terhadap kanker. Nah, kalau mau canggih seperti ini adalah hasil pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, ini canggih banget nih, ya. Pak Agno kalau pakai ini pakai kontras ini. Pakai dok. Oh, Ya bisa pakai, bisa tidak dok? Yang pembuluh darah ini pakai kelihatannya pakai kontras. Iya dok. Itu luar biasa ya. Mungkin kontras itu gunanya ya. Jadi apa nih? Jadi makin memperjelas ya. Nah, ini gambaran apa nih? Nanti penyuluhan. Nah, ini nanti kalau di apa nih? Faktor-faktor risiko kan nanti mungkin di leafletnya perlu juga disampaikan agar nanti selain masyarakat itu melakukan pemeriksaan tapi juga bisa merubah gaya hidup ya. Nah, kalau kita lihat kan yang bagian kiri sama tengah itu kan termasuk yang bisa yang bisa diubah. Kalau yang bagian kanan ini memang sudah bawaan ya. Payudaranya padat ya atau berbenjol-benjol, faktor genetik itu kan nggak bisa diubah. Tapi kalau berat badan, gaya hidup, mager, ya itu kan bisa diubah ya. Atau pakai pil KB, mungkin bisa diubah pakai kondom. Ya. Ini kalau yang kanker payudara ini katanya kalau nggak pernah menyusui ya, itu risiko lebih besar. Nah, makanya kalau saya sering bilang begini, kalau dalam konteks kanker payudara ini lebih banyak anak lebih baik. Ya. Oke, mungkin ini contoh ya. Nah, ini sebenarnya ada aplikasi dan sebagainya. Oke. Contoh gambaran kita bisa promkes nanti ke depan. Ada usulan lain terkait kesiapan kita? Ini kan targetnya mulai nanti dari April ya. Kalau bisa sih kita mulai saja dari sekarang sehingga nanti kalau
targetnya nggak tercapai, kita masih bisa mengejar di bulan-bulan ke depan. Ya, ini kan targetnya April, Mei, Juni. Ya, nah kalau kita bisa mulai dari sekarang kan kita bisa menghemat target 1 orang per hari untuk screening. Nah, Pak Agno adalah ini data ya. Dalam waktu 3 bulan itu berapa banyak yang periksa ini USG payudara? Nah, menarik dok. Mumpung ini dok, berbicara masalah data dok. Kalau data itu untuk USG payudara sih untuk 3 bulan terakhir sih kita nggak yang tiap hari ada ya dok ya. Jadi mungkin sebulan itu bisa berapa ya? Mungkin berapa ya kira-kira mas? 3 atau 4 kali ya? Atau 5? Iya, minimal ya. 5 sebulan ada lah ya. Ya sekitar 5 pasien per bulan dok. Nah, berarti itu kan Nah, sedikit tapi sekali. Berarti itu kita yang harus ini dok, gencar nih. yang bermasalah dok, bukannya screening. Oh, emang sudah dirujuk dari Pak Rinto. Ya, betul dok. Jadi yang dari poli, jadi mereka yang sudah merasa ada benjolan, periksa ke puskesmas. Puskesmas merujuk kemudian ke poli bedah. Poli bedah baru mengirimkan ke kami. Jadi yang bermasalah dok, bukan yang untuk screening. Soalnya kalau yang untuk screening kita masih belum tahu dok, gimana dok prosesnya dok, Nah, mungkin caranya dok. nanti Kita ini kita langsung, perlu ini nih, perlu bicarakan karena kan nanti apa selalu harus screening itu melalui poli bedah. Nah, itu nah gimana? makanya tadi dok, saya sampaikan dok, yang untuk seperti contoh yang punya Prodia tadi dok, mereka itu masuk ke dalam paket MCU-nya mereka dok. Gitu. Jadi pada saat pasien MCU ditawarkan ini mau sekalian ini nggak masuk pemeriksaan USG payudara nggak seperti itu dok. Dulu juga saya sempat tawarkan sih ke dokter Daya gimana kalau juga USG abdomen juga itu dimasukkan ke dalam MCU karena di laboratorium itu kan juga masuk ke dalam screening juga contohnya seperti kasus metastasis misalnya dok. Itu kan juga bisa dilacak pakai USG abdomen seperti itu. Nah, Cuma kayaknya sampai kasusnya sekarang di sih belum Bangladesh masuk sih. cukup banyak ya. Banyak dok, lumayan dok. Nah, terus kemudian yang untuk pendataan dok, balik lagi saya jadi lupa. Nah, untuk pendataan tuh baiknya kalau untuk mempermudah dok, kita buat seperti itu dok, yang dulu yang dokter pernah utarakan, cuma sampai sekarang masih belum kesampaian, SIM-RS dok. Sebenarnya kan di radiologi gimana? Sudah diinstal? Ya kan sudah 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 ada ini. sudah Si diinstal, sudah tapi untuk baru. sudah diinstal, tapi untuk kita menginputkan gambar maupun expertise di situ masih kesulitan dok, untuk sampai saat ini dok, masih sulit sekali. Nah, jadi seperti sistem Kesulitannya di mana itu? PACS dok. Nah, jadi kan kalau seperti sistem PACS atau PECS itu kan dok, itu kan kita bisa menginputkan sudah kita bisa menginputkan gambar, kemudian kita bisa menginputkan expertise, kemudian itu langsung bisa dibaca dimanapun, seperti misalnya di ruangan, di poli atau Oh, di cuma kalau nggak salah PACS itu ini ya, kita mesti punya tempat penyimpanan gambar yang besar ya. betul betul dokter. Sementara ini yang pusat penyimpanan kami ini kami masih mengandalkan pakai hard disk yang ada di CPU aja dokter dan itu tidak bisa menampung banyak karena format DICOM dari workstation kita, dari alat kita itu gede dok, besar karena dia memang resolusinya tinggi. Jadi penyimpanan kita itu paling lama Kecil sekali. itu 1 bulan terakhir dok. Lebih dari 1 bulan Bisa kita nggak bisa dihapus. nyimpan, alias kita hapus. Karena kita memang kemarin sudah mengusulkan untuk hard disk eksternal, tapi masih belum di ACC sampai sekarang sih. Kita mengusulkan berapa itu, 1 atau 2 tera, lupa saya. Untuk penyimpanan. Soalnya kemarin juga sempat di, ini sih dok, kayak kemarin tuh ada anaknya dokter Rudi yang sudah di ronsen sekitar 2 bulan yang lalu gitu kan. Gambarnya nggak bisa Karena pas diambil. waktu diminta datanya nggak ada, akhirnya terpaksa kita ronsen lagi gitu loh dok, untuk kontrolnya Kasian ya. gitu. Gitu dokter. Coba nanti dikasih deh saya kontak-kontak PACS-nya siapa gitu yang bisa diinikan, dihubungi. Nanti mungkin bisa kita bicarakan. Bisa dokter, bisa. Oke, sip ya. Berarti kalau 5 sebulan, berarti kalau kita mesti meningkatkan jadi 30, berarti mesti usaha keras itu ya. Oke, nanti kita pelajarilah sistemnya kira-kira gimana. Oke, silakan dari yang lain.
Oke, untuk sementara kita cukupkan dulu ya. Paling tidak nih sampai bulan April kita kalau bisa sudah ada apa nih? Sudah ada kasusnya, kemudian nanti sudah mulai bisa registrasi, bikin laporan. Kemudian nanti kita kalau bisa sih saran saya nanti kita termasuk dokter apa nih rumah sakit pertama nanti yang maju kasus di echo, walaupun mungkin dengan kondisi seadanya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Rumah Muda, masih ada yang mau disampaikan? Enggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kedatangan semua untuk rapat perdana ini. Soalnya ini rencana saya mau dibikinkan SK ya, SK untuk tim layanan kanker komprehensif ini, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk sebagai bagian daripada tim-tim yang nanti akan menjalani proses ini secara lengkap, nanti mulai dari screeningnya, diagnosisnya, kemudian nanti tata laksananya sama pelaporannya. Ya. Oke, terima kasih Dokter, atas kehadirannya. Silakan Pak Akno. menambahkan dok. Nah, kebetulan saya ada ide dok, karena ide ini dari teman yang ada di Jambi dok. Jadi kan kalau untuk mempermudah promkes kan kalau misalnya kita kayak penyuluhan atau misalnya dari radio seperti itu kan terbatas ya dok ya. Maksudnya tidak semua orang itu punya waktu untuk ikut penyuluhan, tidak semua orang waktu untuk bisa mendengarkan radio karena ada alternatif yang lain. Jadi kalau seperti contoh teman saya di Jambi itu mereka memanfaatkan WA dok, WhatsApp dok. Nah jadi kan misalnya nih dari Mas Popo nih dia sudah buat kayak brosur atau apa yang bisa dibuat nanti jadi status WA. Itu nanti disebarkan ke grup komunikasi misalnya. Nanti dari situ kita yang memang berniat untuk nge-share, kita ambil dari situ, kita bagikan aja ke grup-grup kita dok. Dari situ, dari mulut ke mulut kan orang jadi pada tahu, oh ternyata di rumah sakit Kapuas nih bisa dilakukan pemeriksaan mamografi atau bisa dilakukan pemeriksaan USG seperti itu dok. Jadi nanti menurut saya sih kalau yang seperti itu bisa jadi lebih efektif sih dibandingkan dengan cuma penyuluhan aja atau cuma dari radio aja seperti itu dok. Jadi memang nanti untuk zaman now sekarang ya, ini kita akan memanfaatkan semua media ya, baik itu nanti TikTok, Instagram, WA dan sebagainya. Silakan saja. Jadi silakan nanti Pak Popo. Sebenarnya kalau saya sih dulu sempat pengen minta agar masing-masing spesialis itu bisa direkam terus ngomong, nanti kita share, bikin aja ini yang ngomongnya cuma sekitar ada yang 1 menit, ada yang 3 menit, nah kayak gitu. Kalau 1 menit itu kan nanti bisa masuk di TikTok ya, bisa masuk di shortnya YouTube, nah, sehingga nanti bisa lebih cepat ya. Oke, silakan aja dikoordinasikan nanti sama Pak Popo. Dari Ibu Muda ada yang mau sampaikan? Iya Pak, maaf laptop saya. Pak, gini untuk pelaporan ya Pak ya, kita itu kan terkendala di data Pak. Jadi usul nanti untuk pasien-pasien yang curiga cancer atau yang sudah terdiagnosa cancer melalui hasil pemeriksaan, misalnya contohnya PA, itu ada pencatatan tersendiri Pak. Jadi saat kami mengumpulkan itu datanya lengkap. Mereka mintanya lengkap Pak, data sampai nomor KTP, identitas, alamat. Mereka mintanya lengkap ada Pak. Ada contoh ininya nggak, formulir registernya? Ada Pak, ada contohnya. Nanti kami ini kan Pak, kami printkan contoh pelaporannya itu Pak, tabelnya. Jadi nanti register itu didaftarkan di Rekamedik, nanti itu ditaruh di ruang bedah atau di OK dan lain-lain. Oh, nggih. Selama ini yang datanya lengkap itu yang kemarin saya itu lihat tuh di Polibedah, Pak. Jadi di sana data hasil pemeriksaan PA itu mereka punya fotokopiannya lengkap dari tahun udah lama tuh ada semua. Kalau yang di lain saya tidak ketemu. Jadi maksudnya nanti untuk poliklinik rawat jalan yang sering ketemu kasus-kasus curiga kanker, mereka punya data sendiri di data lengkap pasiennya. Itu sih Pak dari saya. Kita bicarakan nanti masalah ininya alur layanannya ya sampai ke pelaporan.
Oke, makasih Bu Mamudah. Terima kasih semuanya atas kehadiran. Mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki layanan kanker kita ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.